warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kodarsi, wajah Korea Hati Muka. Salam dengan cadas. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu lagi bersama saya di video selanjutnya, yaitu video terkait dengan bullying. Ya, kenapa hari ini saya memilih tema bullying? Karena banyak sekali permintaan-permintaan dari luar sana yang ingin saya membahas terkait dengan bullying. Karena bullying ini menjadi sangat sentral sekali dan sering sekali terjadi baik di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan. Nah, yang paling pertama pengertian dari bullying itu adalah biasanya terjadinya proses memojokkan seseorang dikarenakan dikarenakan status sosial, kondisi fisik, kemudian juga kecerdasan dan yang lain-lainnya. Dan biasanya orang yang melakukan bullying itu menganggap bahwa orang yang dia bully itu di bawah baik dari segi fisik, mental, status sosial, dan kecerdasan. Dan setidaknya ada 3 bullying yang sering kita temui di lapangan. Yang paling pertama itu ada bully verbal. Dan bully verbal ini itu biasanya muncul gara-gara dimulai dari orang tua yang sering membanding-bandingkan anak, sehingga akhirnya karena mereka korban bully orang tuanya, akhirnya mereka menjadi pembuli temannya. Nah, maka dengan demikian berhati-hatilah atau berhentilah kita sebagai orang tua untuk membandingkan anak satu dengan yang lainnya, anak kita dengan anak saudara, anak kita dengan anak tetangga, anak kita yang satu dengan anak yang kedua. Kenapa? Karena secara tidak sadar ketika kita membandingkan anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya wajar kalau ada proses terjadinya perang saudara, kemudian ada anak yang menggugat orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin kita tidak sadar ketika kecil anak itu kita sering banding-bandingkan sehingga tertanam di dalam dirinya itu adalah rasa kebencian. Kemudian yang kedua ada bullying fisik ya. Kalau bullying fisik itu muncul gara-gara kurangnya rasa empati ya. Rasa empati itu rasa peduli terhadap orang lain. Kenapa? Karena si orang yang memukul temannya, orang yang membuli dengan secara fisik itu dia tidak bisa merasakan kalau dia dipukul sama orang lain itu gimana rasanya, sakit atau enggak gitu, enak atau enggak gitu. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia enak dia akan lakukan. Nah itu. Nah makanya kurangnya rasa empati, atau biasanya kita sebagai orang tua kurang menumbuhkan empati di dalam hati anaknya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tren hari ini itu biasanya adalah bullying sosial media. Nah biasanya banyak hari ini kalau ada orang lagi viral sedikit, kemudian dicari-cari kesalahannya, akhirnya dijatuhkan lewat bullying gitu. Baik itu misalkan ada yang sengaja atau tidak sengaja, atau bahkan ada orang yang sengaja bayar orang buzzer gitu ya untuk menjatuhkan orang lain. Nah itu namanya adalah bullying sosial media. Dan ini sudah dijadikan mata pencaharian untuk sebagian orang ya teman-teman terkait dengan bullying sosial media ini, karena ada yang kita kenal ya, apalagi kalau misalkan dalam kondisi politik itu biasanya suka ada buzzer untuk mengangkat seseorang atau menjatuhkan seseorang. Nah kemudian solusinya untuk atau cara menangani anak-anak yang terkena bullying itu yang paling pertama tentu saja kita harus berhenti dulu membanding-bandingkan anak. Kenapa? Karena inilah cikal bakal dari bullying anak ke temannya. Kemudian yang kedua, ajarkan anak berempati dengan cara dia berbagi dengan temannya atau diberikan hewan peliharaan atau tumbuhan peliharaan. Kenapa seperti itu? Karena dengan dia diberikan tanggung jawab memelihara hewan atau memelihara tumbuhan, itu akan membuat si anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin, anak yang lebih sabar, dan anak yang lebih tekun. Nah jadi akhirnya dengan adanya rasa sabar, adanya rasa tekun, dia akan lebih empati gitu, dia akan lebih peduli. Karena peduli itu muncul gara-gara ada tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab itu bisa muncul gara-gara ada empati atau kepedulian. Kemudian yang ketiga, latihlah anak itu hard skill dan soft skill supaya mereka fokus pada hal yang positif ya. Banyak hari ini anak-anak yang mungkin karena dia kurang dilatih hard skillnya atau soft skillnya, maksudnya hard skill itu dengan kemampuan fisik, atau soft skill itu kayak kemampuan
pikiran kayak bahasa Inggris dan yang lainnya, sehingga mereka tidak ada waktu untuk memikirkan bullying, kemudian memikirkan hal-hal yang tidak penting. Jadi mereka hanya melakukan hal-hal positif saja. Dan kemudian yang keempat, berikan kekebalan mental dalam diri anak. Maksudnya apa? Kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu sangat sulit sekali menghalau bullying ya, bullying baik di temannya, di lingkungannya, di keluarga. Kenapa? Karena pelaku bullying itu sangat luas gitu ya, dan kita tidak bisa merubah semua orang untuk berhenti membuli anak kita gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita supaya mereka ketika dibully tidak berdampak negatif terhadap anak kita, yaitu adalah dengan cara menumbuhkan mental yang kuat. Kenapa seperti itu? Karena ibarat ketika kita berjalan di atas kerikil, kalau kaki kita pengen tidak sakit, kita tidak harus menyingkirkan satu-satu kerikilnya, tapi pakailah sepatu gitu ya, supaya ketika kita berjalan kaki kita tetap selamat dan kita bisa mencapai tujuan. Begitupun anak kita, kita tidak bisa menyingkirkan bully satu-satu di lingkungan, di keluarga, di tetangga dan yang lainnya, tapi kita bisa memberikan kekebalan mental terhadap anak kita sehingga anak kita itu kuat gitu ya menghadapi bullying, dan anak harus bisa menghadapi masalah dari hal yang terkecil. Kenapa? Karena di masa yang akan datang dia akan mendapatkan masalah yang jauh lebih berat lagi dibanding masalah yang dia dapatkan ketika kecil. Nah, kemudian di sini ada beberapa peran orang yang, atau ada beberapa sebutan buat orang yang berperan dalam bullying. Yang paling pertama ada bully. Kalau bully itu adalah pelaku utama bullynya. Kemudian yang kedua ada asisten the bully, yaitu orang yang membantu atau menemani. Kemudian ada juga reinforces the bully, yaitu orang yang mendukung. Kemudian ada the defender, atau orang-orang yang membela. Kemudian ada outsider, yaitu orang-orang yang membiarkan bullying. Jadi dia tahu bully, kemudian dia tahu terjadi kekerasan fisik, dia tahu ada serangan begitu hebat di media massa, tapi dia berdiam diri saja melihat bully itu tanpa melakukan tindakan baik melapor ataupun menguatkan temannya. Itu namanya adalah outsider. Nah, baik itu teman-teman berkaitan dengan bullying ya. Semoga anak kita terhindar dari bullying ya, dan kemudian senantiasa dikuatkan supaya anak kita tidak terjadi mental hectic. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa solusi yang bisa kita lakukan supaya anak kita kuat menghadapi bullying atau tidak menjadi pelaku bullying. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak di pertemuan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen YouTube saya supaya YouTube saya bisa terus berkembang. Terima kasih. Dadah.